Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia dengan NIM 2019-03003 dari Prodi S1 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan hukum kesehatan. Pengertian etika. Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesempatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral, sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang ketika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk sama-sama mencari, menemukan, dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. Hubungan erat antara etika dan adat sosial. Adat istiadat yang mempunyai akretomologis yang sama dengan kata moralitas, mau tidak mau menimbulkan pertanyaan apakah moralitas adalah adat istiadat manusia tertentu dan apakah etika adalah suatu hukum tertentu. Jelaslah bahwa etika dan moralitas berkaitan erat sekali dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Misalnya di Indonesia pada umumnya berperilaku di depan umum atau mencari untung dengan berlipat-lipat dalam transaksi bisnis dianggap tak bermoral dalam masyarakat tertentu. Dalam perkembangannya, etika dapat dibagi menjadi dua, etika perangai dan etimoral. Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah dan waktu tertentu. Etika perangai tersebut diakui dengan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai: 1. Berbusana sesuai dengan adat. 2. Pergaulan remaja di dalam masyarakat tertentu. 3. Upacara adat. Fungsi etika. Sebenarnya etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, tetapi etika merupakan sasaran untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan peligamoralitas yang membingungkan. Etika akan menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Sistematika etika. Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dan bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengetahuan umum dan teori-teori. Profesi adalah suatu jabatan. Profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian yang tinggi dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Sebuah organisasi profesi menekan anggotanya untuk dapat bertindak profesional. Dengan adanya prinsip tersebut, maka profesi membentuk kode etik yang guna mengatur para anggota-anggotanya. Terdapat kaidah-kaidah pokok dalam etika profesi: melakukan pelaksanaan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan klien, dan ketiga, pengembangan profesi berdasarkan orientasi masyarakat. Peran etika dalam profesi. Nilai-nilai etika ini tidak hanya memiliki satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi memiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai pada suatu bangsa. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok ataupun masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Prinsip etika profesi. Prinsip ini menuntut agar kaum profesional memiliki dan diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya. Organisasi profesi ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan profesi anggotanya, akan tetapi yang paling bertanggung jawab adalah
anggota itu sendiri secara pribadi. Otonomi juga menuntut agar organisme profesional secara keseluruhan bebas dari campur tangan yang berlebihan dari pihak pemerintah atau pihak lain. Hukum kesehatan adalah ketentuan atau peraturan-peraturan undang-undang di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada satu pihak, hak dan kewajiban tentang kesehatan dan sarana kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan pihak lain yang mengikuti masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian traupemik dan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang berlaku secara lokal, regional, nasional, dan internasional. Hukum kesehatan secara umum diatur dalam suatu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun materi maupun yang terkandung dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 menyangkut tentang 4 subjek, yaitu pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan, pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan, pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan, pengaturan yang mengikuti dengan komoditi kesehatan. Secara umum hukum kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sumber hukum kesehatan. Keberadaan hukum kesehatan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Hukum kesehatan termasuk hukum lex specialis melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan provider dalam program pelayanan kesehatan maupun menuju ke arah tujuan deklarasi health for all dan perlindungan secara khusus terhadap pasien recover untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan sendirinya, hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelayanan dan penerimaan pelayanan baik sebagai perorangan, pasien, atau kelompok, bisa juga disebut dengan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan pemaparan dan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.